Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Di kesempatan kali ini, aku ingin agak sedikit berbeda. Jadi ini adalah hal pertama yang aku lakuin. Mungkin teman-teman sudah terbiasa, tapi ini adalah hal pertama yang aku lakuin, menggantung beberapa tanaman. Jadi kemarin-kemarin itu tidak terfikirkan untuk menggantung karena memang lahannya itu masih ada, teman-teman. Nah, sekarang untuk semua lahannya itu udah keisi dan aku bingung. Jadi beginilah teman-teman, kalau misal kita menyukai tanaman, jadi setiap hari itu ada aja ide-idenya. Nah, jadi aku pengen minta pendapat kalian semuanya nih. Bagus gak sih kalau misalkan tanaman-tanaman itu apa aja yang cocok. Jadi aku sekarang lagi mencari beberapa rekomendasi tanaman gantung, teman-teman. Dan ini baru ada beberapa aja. Yang pertama itu ada tanaman spider plant, atau nama lain juga kita sebut dengan lili Paris. Jadi si lili Paris ini baru aku tanam, bukan lili Paris aja ya, ada beberapa pot. Baru aku tanam itu sekitaran 3 hari, teman-teman. Dan alhamdulillah si lili Paris ini sudah mulai bagus sekali. Jadi sudah mulai menyatu. Jadi untuk pot yang ini aku menanamnya itu banyak, tapi lili Parisnya itu pendek-pendek. Dan untuk pot yang atas aku menanamnya si lili Paris ini sedikit, tapi dia itu panjang. Semoga dia itu bisa beranak dengan banyak ya, teman-teman. Nah, jadi untuk tanaman yang kedua, aku kurang tahu nama tanamannya ini apa. Jadi loh sebentar, copot. Jadi kan di sini desa. Jadi kalau misalkan ada orang sunat, orang melahirkan, itu kan kita pergi semuanya, satu desa, satu kampung gitu kan. Jadi di rumah kakak itu ada bunga ini, aku mintain. Jadi bunganya itu bagus loh, teman-teman. Jadi nanti dia bakal turun memanjang sampai ke bawah. Jadi untuk penanamannya itu kita via stek ya. Jadi tinggal dicubit, ditanamin, cubit, ditanamin. Dan insya Allah ini tapi sebelumnya aku sudah menempatkan si tanaman ini, aku nggak tahu namanya apa, di area pot, teman-teman. Jadi aku lemparin aja. Jadi sebagian itu sudah ada akarnya. Jadi kemarin ada pot gantung yang sisa, aku tanam sini aja, semoga bagus. Nah, jadi untuk yang ketiga, aku sebenarnya ini menurut aku sih tidak cocok untuk tanaman hias gantung, cuman karena memang untuk bagian bawah potnya itu sudah tidak ada, jadi aku mencoba menggantung. Nah, jadi untuk nama tanamannya ini aglonema. Jadi aglonemanya yang versi murahnya, teman-teman. Tapi walaupun murah, kalau misalkan sudah didesain, kita merawatnya, itu pasti bakal bagus semuanya. Itu menurut aku. Gimana menurut kalian? Nah, jadi untuk bagian bawah, ini aku desain untuk di sini tuh aku mendesainnya, bukan mendesain sih, tapi lebih ke ya udah campur. Di sini aku lebih mencampurnya. Jadi ada lili Paris, terus ada krokot merah. Terus di sini ada juga stek dari puring. Aku biarin aja seperti ini, teman-teman. Ini juga tapi domina lebih banyak si lili Paris sih. Nah, sini ada juga melati, teman-teman. Ini adalah melati. Terus ada juga lidah mertua, lidah buaya. Jadi lidah buaya. Terus ada juga si keriting hijau sama si keriting kuning, teman-teman. Jadi si keriting kuning ini kemarin itu dia tuh kayak seperti ini, ada ulatnya, daunnya itu full ulat kemarin, teman-teman. Jadi aku pruning aja semuanya, dan alhamdulillah dia itu sudah mengeluarkan daun baru, masya Allah. Terus ini ada juga ini aku kurang tahu ya namanya apa, kaktus bukan sih, tapi kalau kaktus itu berduri nggak sih, teman-teman? Ini tempelan anak-anak. Jadi ya kita sebut kaktus aja. Jadi awalnya cuman ini doang, jadi ini udah beberapa kali pindah.
Nah jadi dia sudah mengeluarkan kurcaci-kurcacinya, tapi agak rawan sih karena memang deket pintu, takutnya kesenggol dikit patah. Ini ada juga daun sirih, iya daun sirih kalau nggak salah ya. Jadi aku semaikan di situ aja, karena beberapa kali aku menyemainya di area tanah. Cuman ini kan bukan tanah, kita kan bentuk juga, kita kasih media tanam, kita kasih pupuk, kita kasih siram juga. Jadi dibandingkan dengan di pot aku rasa sama aja sih, karena ini kan berbentuk pot juga, aku bentuk seperti ini teman-teman. Oke, kita main ke sudut mana lagi. Pertama tadi kan mau ini aja sih teman-teman, tapi ya sudahlah, kita lengkapi aja durasinya ya. Kita main untuk area mana lagi nih. Oke, area sini. Nah jadi untuk area sini, ini jam berapa ya aku rekamnya? Jam 8, jam 8:30-an. Nah jadi nanti ini sekitaran setengah jam lagi, atau setengah 10 ataupun jam 9 ini bakal mekar semua teman-teman. Jadi bagus banget ini. Ini adalah bunga krokot. Sebentar motornya lewat. Nah jadi ini adalah bunga pukul 9 teman-teman. Ada juga yang menyebutkan itu bunga pukul 10. Jadi aku 2 minggu sampai 3 minggu yang lalu tuh aku menyeteknya tuh segini doang teman-teman. Nih segini tok. Jadi teman-teman bisa melihat video yang memang aku mengerjakan ini. Kalau nggak salah tuh video pertama teman-teman. Itu bener-bener sedikit, tapi alhamdulillah untuk 3 minggu sudah sebanyak ini. Oke guys, kita main untuk area sini saja. Untuk area depan tadi ada tetangga nyalain musik dan aku takut kena copyright. Nah jadi aku suka banget sama tanaman ini teman-teman. Jadi awalannya itu tumbuhnya itu kecil daripada ini lagi, tapi sekarang sudah sebesar ini. Dan aku pernah melihat di postingan orang-orang itu, ini kalau besar itu bagus banget teman-teman. Jadi aku pengen besarin lagi kayak apa ya, pokoknya besar bagus banget teman-teman. Jadi alhamdulillah ini sudah mulai membesar, dan ini versi kecilnya. Aku belum menanam sempurna, masih menempatkan ngasal aja. Semoga bisa tumbuh dengan bagus lagi. Yuk teman-teman, aku pengen kasih nampak teman-teman untuk tanaman stroberi aku. Jadi sebenarnya tanaman stroberi ini untuk area sebelah sini tuh full teman-teman, dari ujung sana sampai ujung sana. Akan tetapi karena kesibukan yang memang sangat-sangat super sibuk, sok sibuk. Sebenarnya sih bukan sibuk, tapi sok sibuk teman-teman. Nah jadi stroberi ini kalau misalkan 4 hari 5 hari, apalagi dalam musim kemarau, itu kalau kita tidak menyiramnya dia itu bakal mati teman-teman. Jadi kalau misalkan kita siram setiap hari itu bakal tidak mati, dan dia tuh bakal terus mengeluarkan sulurnya. Jadi untuk sekilas aja tentang stroberi, untuk bagaimana cara memperbanyak tanaman stroberi itu, yaitu dengan sulurnya. Boleh dengan bibit atau sulurnya. Ini sulurnya teman-teman. Jadi nanti ini nggak ada contoh karena memang sulurnya sudah aku tanamin semuanya. Nih, ini sulurnya. Ini sulurnya nanti nih gini. Jadi sulur ini kita tanam. Jadi kalau udah beberapa minggu kita potong seperti ini, dan dia jadi batang utama. Dan nanti dia bakal mengeluarkan sulur, kita tancipin lagi, dan begitu terus seterusnya. Terus apa lagi ya? Jadi untuk tanaman stroberi ini sendiri, kalau misalkan pengen banyak buah, kalau misalkan pot ataupun polybag yang seperti itu buahnya tuh segini teman-teman. Kecil segini segitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buahnya itu besar, itu teman-teman tanamnya itu di polybag yang super besar ataupun di dalam karung. Jadi itu bisa membuat stroberi itu besar-besar segini teman-teman. Jadi karena aku pengen koleksi ya sekecil-kecil ya, dikit-dikit aja, yang nggak apa-apa ya. Nanti insya Allah bakal kita tanam lebih bagus lagi. Nah teman-teman, ini kemarin ada dikasih sama teman aku nggak tahu nama tanamannya apa. Jadi awalnya tuh kok gini gitu loh, tapi akhirnya lama-lama kok jadi bagus gitu. Nah akhirnya jadi bagus teman-teman. Nah guys, ini adalah view rumah aku.
Jadi di sini mata pencariannya itu adalah bertani dan juga bersapi. Itu apa sih? Kalau sapi itu apa ya? Bertani sama peternak, teman-teman. Jadi di sini beberapa hari ini sudah hujan, alhamdulillah, masya Allah, rahmat Allah. Jadi untuk yang kemarin-kemarin tuh musim kemarau, yang sangat-sangat kemarau dan sangat-sangat panas. Oke teman-teman, sampai di sini saja ya sedikit sharing aku hari ini, video nggak jelas ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum.